Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan Badar Muluki harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 7 Juli 2021, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang kemarin sudah mendoakan, kasih support dan lain sebagainya, saya berterima kasih sekali. Alhamdulillah hari ini sudah agak pendingan, tapi memang belum fit ya. Ya semoga segera aja saya membaik, karena memang sudah 7 hari, ini pas hari ke-7. Semoga bentar lagi sudah bisa fit lagi. Buat teman-teman yang ingin support, kasih donasi atau tip kecuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sosiabas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih donasi dan juga pesan ke saya pribadi. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan pasti akan saya jawab ketika saya sudah ada waktu. Atau minimal ya, kalau saya sudah ada sembuh, nanti saya bikinkan video netizen bertanya cuan-cuan saham menjawab. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Seperti itu. Dan sepertinya video kali ini saya akan bikin singkat aja, karena ya ini saya nggak ngomong lama-lama, batuk saya baru parah banget ini. Ini cuma habis minum obat sama saya tahan-tahan ya. Tapi nggak apa-apa. Tuh. Hari ini IHSG turun 0,05%, tipis ya. Walaupun apa ya, hari ini terasa terkocok-kocok. Soalnya dia open gap ke atas dulu, baru habis itu turun. Jadi suatu yang wajar ya. Dibawa naik dulu baru turun. Transaksi hari ini 13,760 triliun, transaksi yang besar dengan pergerakan asing, net sell 188,34 miliar. Cuman memang suatu yang wajar ya IHSG merah, karena kalau dilihat dari semua indeks hampir semuanya merah. Bahkan waktu tadi pagi ya, saya hampir semuanya tuh merah. Malah IHSG doang yang hijau waktu tadi pagi. Terus saya kayak, wah ini kok tumben-tumbenan keren nih. Biasanya yang lain hijau, IHSG merah sendiri gitu. Sekarang kok yang lain merah, IHSG hijau sendiri. Tapi bukan gitu sih, cuman saya kayak ini udah pasti bakalan merah karena indeks lain pada merah sih. Jadi tinggal tunggu waktunya aja untuk IHSG. Seperti itu. Dan ternyata benar, IHSG sempat koreksi lumayan dalam di sesi 1, lalu di sesi kedua mulai rebound. Tuh. Hampir semua bursa, semua indeks tadi pagi semua pada merah. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank BCA 84 miliar, lalu Bank BRI 76,5 miliar, BVIN 63,1 miliar, MMLP 51,3 miliar, Alfamart 50,1 miliar, TPIG 36,2 miliar. Lalu untuk yang dibeli asing ada Bank Mandiri 120,2 miliar, lalu Astra 74,9 miliar, Telkom, nah ini setelah kemarin dijualin asing ya, sudah mulai masuk lagi asingnya, walaupun net buy-nya masih kecil tapi volumenya besar hari ini, 32 miliar, lalu MDK 30,8 miliar, Inco 29,1 miliar, lalu MTEK 23,9 miliar. Tuh. Dan sepertinya mohon maaf teman-teman, saya akan bikin videonya agak singkat aja karena saya baru nggak bisa ngomong panjang-panjang, ini pasti batuk. IHSG masih menarik kok. Bahkan sebenarnya kalau misalkan dia bisa closing pasti closing kemarin aja, IHSG nggak minus ya. Dan hari ini minusnya cuma 0,05%. Setelah turun cukup dalam, tapi berhasil rebound. Dan ya itu sesuatu yang bagus buat IHSG. Banyak saham juga pada menarik sebenarnya. Banyak yang turun, tapi waktu sesi kedua mulai pada dibeli lagi. Artinya orang-orang masih optimis sama saham-saham itu. Seperti itu. Dilihat dari indikator pun juga histogramnya masih menguat, dan sebentar lagi golden cross. Ini kalau sampai besok nggak golden cross kebangetan sih. Harusnya ya, hari ini kan IHSG merah, besok setidaknya IHSG hijau, terus golden cross, terus Jumat koreksi wajar, habis itu Senin kita rally. Harapan saya seperti itu, kalau IHSG berhasil golden cross, terus tinggal breakout 6115. Harapan saya juga didukung sebenarnya, karena saham-saham blue chip big cap pada di support kuatnya lagi ya. Harusnya kalau misalkan besok mereka rebound, angkatannya bakal kerasa buat IHSG juga, seperti itu. Tuh. Untuk IHSG masih sama, supportnya di 6.000, tadi dia juga low-nya ada di 6.022, masih lumayan jauh ya. Tuh, jadi sebenarnya ketika ada koreksi itu tenang aja gitu, tinggal dilihat dia jebol support nggak. Kalau nggak jebol ya nggak masalah, kalau jebol ya siap-siap dia bakal mencari support selanjutnya, seperti itu aja. Tuh.
tentu ya IHSG, dan support terdekat ada di 6000. Untuk resisten sama, targetnya 6115. Itu kalau misalkan breakout baru bakalan cakep sih. Ini juga ada resisten juga di dekat sini, sekitar 6090-an ini ada resisten. Terus pokoknya targetnya itu 6115. Kalau breakout itu baru bakalan cakep sekali, seperti itu. Dan ya memang pergerakan IHSG membosankan ya, kadang ada pergerakan signifikan naik turun terus. Maksudnya kalau misalkan naik ya kalian naik, kalau turun sekalian turun biar nanti segera rebound gitu. Tapi enggak ya, konsol terus. Tapi ya kita harus sabar sih, tinggal pilih saham-saham yang oke aja, seperti itu. Tentu IHSG target masih sama 6115, untuk supportnya 6000, seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBRI. Yang hari ini turun dekat ke support lagi ya. Bahkan dia udah pas sampai low-nya kemarin. Low-nya 3820, hari ini low-nya 3810. Oke, dia udah bikin low baru, ada volume juga. Artinya transaksi hari ini cukup besar lah ya, cukup di respect, tidak kayak kemarin-kemarin waktu kecil-kecil tuh. Terus juga ya sebenarnya potensi untuk divergen masih belum gagal, tapi tinggal tunggu konfirmasi. Kenapa? Karena kalau misalkan tiba-tiba dia ada tekuan, terus dia pasti kan bakalan divergen selama dia nggak jebol ke sini. Karena kalau misalkan dia jebol sini ya divergen gagal, karena harga ke bawah, indikator ke bawah. Tapi selama dia belum jebol sini, 29 ini, area oversold ini, ya dia masih bakalan divergen kalau ada pembalikan arah. Dan itu bakalan menarik karena reguler bullish divergen. Dan kalau menurut saya itu harusnya bakal terjadi sih. Karena kalau enggak ya dia bakal jebol 3800 dan bisa dalam sampai 3700. Itu kalau misalkan dia jebol 3800. Kita pakai low-nya yang ini untuk terakhir toleransi ya, 3770. Itu ya amannya jangan pasang stop loss di support, karena nanti yang terjadi adalah ketika kita kena cut loss sahamnya rebound. Jadi pasang stop loss itu agak kasih 2% atau 3% di bawah support ya, biar nggak kena false breakout seperti itu. Silakan pakai 3800 sampai 3770 untuk support. Selama belum jebol itu kalau menurut saya BBRI masih menarik. Tapi kalau masih jebol ya bisa dihindari dulu, karena dia bakalan lumayan juga koreksinya, seperti itu. Itu ya, supportnya 3800 sampai 3770. Tapi kalau nanti misalkan dia rebound, itu saya juga lihat bitnya tebal sekali di harga 3800 itu. Banyak orang yang menjaga juga ya. Tuh. Indikatornya juga masih menarik kok. Itu kalau misalkan dia ini kan udah membuat higher low ya. Ini arahnya sudah ke atas, tapi ini arahnya sudah ke samping, bahkan cenderung ke bawah kalau dilihat dari shadow-nya. Yang ini juga arahnya udah ke atas, tapi ini juga arahnya ke bawah. Artinya ada potensi terjadinya regular bullish divergence, dan kalau itu terjadi ya tren semakin melemah dan bakalan rebound. Tuh. Batasi resiko aja, kalau misalkan jebol ya keluar dulu aja, seperti itu. Untuk target ya kalau rebound dia ke sini 4070. Itu target pertama. Setelah itu nutup gap 4200, setelah itu 4400, baru kalau lewat 4400 BBRI baru cakep. Dan di area sekarang ini sebenarnya area buy bagus untuk Bank BRI untuk jangka panjang ya. Seperti itu. Tapi kalau jebol 3800 ya lebih baik bisa keluar dulu, seperti itu. Tuh, hari ini juga ada big distribution dari broker AK. Big, normal, big, seperti itu. Aduh. Bandar movementnya juga ya walaupun dia masih ke atas ya. Kalau dari dia rally 20 Oktober ini kan baru keluar setengah. Tapi setidaknya ini malah keluar dikit sih untuk akhir-akhir ini. Seperti itu. 50-50 untuk foreign flow-nya. Dan jelas kita harus pakai foreign flow karena untuk Bank BRI ini bandarnya asing, seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Sekarang baru disupport kuat sekali. Kalau rebound bisa dimanfaatkan, kalau jebol ya cut loss, seperti itu. Atau kalau buat investasi ya hold aja, kalau turun tambah porsi terus. Ini juga. Lanjut kita ke BBCA. Sama, ini juga cenderung lebih ke distribusi, walaupun sebelumnya diakumulasi ya.
atau kita pakai ini juga ya, walaupun ada pantulan tapi belum terlalu banyak dan sudah keluar lagi seperti itu. Artinya akumulasi mungkin belum terlihat untuk di BPJA ini. Cuman yang bagus adalah dia ada divergent juga seperti itu. Nih, ini dia low-nya 29.900, yang di sini low-nya 30.000. Ya, dia ke atas sedikit juga sih. Tapi indikatornya ke atas lumayan seperti itu. Ini juga ada calon golden cross ya untuk MACD-nya. Kalau golden cross ya short term bullish, terus ya udah bakal rebound seperti itu. Ini juga ada calon divergent juga untuk Bank BCA. Dan batasi resiko di sebenarnya supportnya itu 30.000. Tapi kalau mau agak agresif ya bisa pakai low ini. Low-nya ini kan 29.900 ya. Kalau misalkan dia jebol 29.900 ya baru exit gitu. Karena target selanjutnya ke sini dulu sekitar 29.500, lalu kalau masih jebol lagi 28.600. Itu kalau dia jebol 29.900. Tapi kalau rebound ya dia target bakal ke sini pertama ini. Sekitar 31.675 itu yang pertama. Terus setelah itu jelas ini resisten kuatnya di 33.000. Kalau breakout 33.000 baru bakal cakep ini untuk Bank BCA. Seperti itu. Blue chip memang baru kayak gini sih. Lanjut. Ini tadi udah ya. Kita cek apa ya. TPG mungkin ya. Karena sahamnya Saratoga itu baru manggung semua. Itu ada TBIG, MPMX, SRTG, AGI, sama satunya itu apa ya saya lupa. Saham-sahamnya Saratoga. Katanya sih Pak Sandi mau nyalon lagi ya, cari dana. Seperti itu. Tuh hari ini koreksi volumenya kecil sekali dan dia sepertinya meretest 30 lagi 3.300. So ini kayak yang kemarin saya omongkan ya, setelah dia breakout belum ada retest. Kalau retest ke 3.300 boleh entry, tapi stop loss jangan lupa, karena kalau jebol ya dia bisa ke sini 3.100, kalau jebol lagi bisa ke sini 3.000 tuh. Jadi sekarang tadi dia baru ngeretest support cukup bagus karena retestnya volume kecil dan udah ada rebound juga tuh. Hari ini tapi ada distribusi normal dan big distribusi setelah dia diakumulasi terus lalu mulai distribusi kecil-kecilan seperti itu. Tapi masih strong uptrend saham ini karena dia masih di atas MA20, masih di atas MA50 juga seperti itu. Target seserakahnya aja sih karena all time high ya, suka-suka dia. Kalau simpelnya ya bisa pakai ini, pakai MA20 ini buat swing. Jadi selama dia belum ke bawah MA20 ya hold terus aja. Tapi kalau nanti dia jebol MA20 bisa take profit dulu. Misalkan contohnya gini. Nih, ini kan dia masuk MA20 ya, di sini buy. Terus naik. Nah, waktu dia keluar di sini atau di sini waktu dia closing di luar ini, nah ini baru sell, take profit dulu. Terus diemin aja. Nanti ketika dia masuk lagi di candle ini beli lagi. Tuh, terus sampai sekarang masih hold terus karena belum keluar MA20. Seperti itu tuh salah satu teknik swing yang cukup simple, tidak susah ya. Seperti itu. Untuk TPIG kita coba cek yang dibeli asing biar nggak pedih mata. Kita cek Bank Mandiri ya, bank blue chip yang diakumulasi asing terus. Bagus sekali ini. Nanti ketika pasar kondusif saya yakin dia yang paling kencang sih harusnya ya. Tuh dilihat dari akumulasinya juga, akumulasi terus Bank Mandiri. Terus juga bandar movementnya juga masih konsisten naik. Tapi memang belum dikasih jalan aja. Mungkin bandar baru ngumpulin harga gitu. Saya juga kalau jadi bandar lebih suka ngumpulin harga di bawah kan daripada di atas. Nanti kalau udah diangkat, nah retail pada masuk baru pada jualan seperti itu. Cukup menarik Bank Mandiri, dia juga habis rebound dari supportnya 5675 lagi ya. Hari ini juga ada volume juga. Dan ada big akumulasi dari broker pertama doang. Si CS ini ya. Tuh, kayaknya akumulatornya si CS ini. Tuh. Saya nggak tahu kapan dia bakal jalan juga. Cuman saya melihat sesuatu sih kayak ini konsisten diakumulasi asing terus. Asingnya net buy terus di Bank Mandiri ini. Seperti itu. Untuk support kuat di sini sih 5.600. Pakai low terakhirnya dia 5.600. Dan untuk resisten sekarang jelas di sini 6.000 ini udah jadi resisten. Tuh, tapi kalau breakout bisa lanjut ke 6250-an ini.
itu. Nanti di sini baru ketemu area yang cukup kuat, dan kalau bisa breakout baru bisa nutup gap ke 6.625. Waktunya kapan saya nggak tahu juga. Tunggu aja ada volume bagus, volume besar, candle bagus. Nah itu biasanya kode untuk yuk jalan yuk gitu. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut kita ke Telkom yang mulai diakumulasi asing setelah kemarin dijualin terus ya. Suatu yang wajar karena dia udah sampai ke support ini. Supportnya kan 3.000 ya, dan low-nya kemarin dia udah sampai 3.000 pas. Hari ini juga low-nya 3.010 seperti itu. Divergennya sih belum ada karena harga ke bawah, indikator ke bawah. Tapi satu yang wajar dia rebound karena memang sudah masuk area oversold. Seperti itu. Yang pasti 3.000 ini resiko kecil sekali. Kalau misalkan dia jebol ya tinggal cut loss aja, kasih 2%. Tapi kalau misalkan dia rebound ya baru bakal kerasa cakepnya. Kalau misalkan dia rebound, target ya kesini 3130. Sebelumnya support bakal jadi resisten, dan itu cukup kuat 3130 tuh. Seperti itu. Batasi resiko di 3.000 aja. Kalau Telkom jebol ya keluar dulu aja. Tapi kalau nggak jebol ya silahkan kalau mau hold. Mungkin dia mau bikin divergen ini. Dia naik, terus habis itu turun lagi, tapi di sini divergen, terus habis itu double bottom baru rebound kuat. Mungkin skenario-nya seperti itu. Semoga saja. Dan kalau dilihat memang akhir-akhir ini didistribusi terus Telkom nih ya. Baru hari ini saya lihat dia baru ada net buy lagi setelah sebelumnya didistribusi terus. Tapi sebenarnya bandar movement-nya masih bagus ya, arahnya masih ke atas walaupun ada keluar yang lumayan, tapi kalau dibanding masuknya masih oke, seperti itu. Foreign flow-nya juga kalau dibandingkan masuknya, keluarannya itu belum sebanding, seperti itu. Cukup menarik, tahun yang bagus juga buat sektor ini ya, karena saya yakin kebutuhan internet jadi lebih banyak, semua kerja di rumah, seperti itu. Katalis yang cukup menarik. Lanjut coba kita cek MDK. MDK juga ada distribusi ya. Setelah kemarin dia terlihat diakumulasi terus, hari ini ada distribusi dengan jumlah yang cukup besar, tapi belum sebanding dengan masuknya ya. Seperti itu. Dia juga koreksi ke 3.000. Low-nya hari ini 2980 ya. Ya mungkin bisa aja dia baru nge-retest 3.000 karena kemarin baru breakout seperti itu. Hari ini juga retestnya volumenya kecil, artinya bagus ya. Retestnya volume kecil, terus habis itu dia udah dari rebound berapa tick tuh, berarti 4 tick ya. Dari 2980 ke 3010 seperti itu. Kemarin juga dia habis golden cross. Dan harusnya sih itu sinyal untuk bullish jangka pendek seperti itu. Yang pasti ini satu lagi tadi sahamnya Saratoga ya, si MDKA ini. Yang pasti itu dia juga mau all time high. Kemarin juga dia nyentuh all time high. Ini suatu yang wajar. Turunnya koreksinya volume kecil seperti itu. Kalau masuk bisa dekat 3.000 itu harusnya aman, pakai support psikologis 3.000. Targetnya breakout sini 3250, terus habis itu sky is the limit. Mungkin bisa juga dia mau bikin penan ini nanti kelihatan turunnya udah agak miring. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bikin continuation kecil, terus kalau breakout bisa lanjut lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja untuk MDKA ini. Untuk semuanya sih. Lanjut kita ke Inco. Nah, ini coba kita technical dulu apakah hari ini sudah breakout. Inco ini juga bagus. Dia tadi seharian sempat turun, tapi pas close diangkat lagi. Oke, ternyata 6 Juli kemarin nikel melemah lagi ya, 2%. Cuma ini masih suatu yang wajar karena dia masih di atas MA50. Memang benar dia keluar dari MA20, tapi dia masih di atas MA50, artinya masih uptrend. MA20 juga masih di atas MA50, artinya masih uptrend juga. Seperti itu. Koreksi yang simpel, dia juga udah mau deket support ya. Ini memang kena resisten cukup kuat di sini nih, 15.885 ini. Kalau breakout baru cakep sih harusnya, seperti itu. Dia baru konsol-konsol juga, tapi dilihat dari sahamnya sudah pada menarik. Kalau teman-teman mau suka yang buy before breakout ya silakan cicil-cicil dulu aja. Tapi kalau gagal nikelnya tinggal jual. Tapi kalau misalkan berhasil breakout ya udah average-nya teman-teman sudah bagus. Seperti itu. Masih oke kalau menurut saya nikel ini. Kecuali nanti dia jebol MA50 terus tiba-tiba dead cross, nah itu hati-hati aja. Tuh, yang penting batasi resiko. Ini juga dia high-nya 4950, saya kira bakal sampai 5000, tapi ternyata tidak. 4950 dia belum kuat ya. Kemarin dia sampai 5000.
ya kena resist terus turun dikit, hari ini sempat turun lalu naik lagi. Kelihatan arahnya masih pada ke atas sih saham-saham nikel itu, kemarin juga sudah saya bahas ya. Untuk resisten terdekat jelas ini 5000, kalau breakout bisa dijadikan support. Kalau support terdekatnya sekitar sini 4840. Hari ini dia juga reboundnya dari 4780 ya, berarti sempat jebol dari supportnya tapi rebound lagi. Seperti itu. Yang pasti waktu jebol belum sampai close kan. Seperti itu. Kalau jebol 5000 breakout lanjut targetnya ke sini sih. Harus ya 5570. Tinggal dilihat harga nikelnya aja. Seperti itu. Lanjut kita cek yang merah-merah. Apa ya? Kita coba cek DOIT. Yang hari ini turun lumayan. Saham-saham batubara juga pada turun ya. Oke. Ini DOIT sebenarnya udah keluar dari area kotak konsolnya. Ini kan area kuat ini. Di situ dia naik turun konsolidasi di sini, artinya ini area demand sekitar 350 sampai 400. Itu area konsolnya DOIT. Tuh, biasanya sih ketika terjadi base tinggal dilihat arahnya mau ke atas atau ke bawah. Dan ternyata kalau kita lihat arahnya ke bawah. Waktu breakout juga volumenya kecil sih ya. Volumenya kecil waktu breakout dan dia udah kena MA 200. Tuh. Apakah bisa bertahan? Ya semoga aja bisa bertahan di MA 200 ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan harusnya cakep ini. Kalau bisa bertahan di MA 200. MA 200-nya 332. Seperti itu. Dari indikator memang jelas masih ke bawah banget sih. Ini juga masih mengarah ke bawah, histogramnya juga melemah lagi. RSI juga ya setelah kemarin ada rebound mulai melemah lagi. Seperti itu. Batasi resiko aja. Sekarang dia baru di support kuat ya. Ini ada support di sini nih. Sekitar 326 nih. Tapi kalau misalkan nggak bisa bertahan ya lanjut dia bisa sampai ke sini sih. 286 seperti itu. Tapi ya harga batubara masih bagus kalau menurut saya, tinggal tunggu waktunya aja. Untuk akumulasi distribusinya kemarin sebenarnya di sini kelihatan diakumulasi ya. Tapi akhir-akhir terlihat ada distribusi juga. 50-50 lah ini, seperti itu. Untuk bandar movementnya, nah ini kalau dibandingkan dari masuknya sih keluarnya masih belum sebanding ya, baru sekitar 1/3 yang keluar waktu daripada diambil barang, seperti itu. AC-nya juga masih konsisten juga. Ini juga saya punya story, salah satu grupnya Northstar itu salah satu investornya Goto ya, Gojek Tokopedia. Harusnya bisa jadi story-nya si DOIT sih ini. Tuh, resistennya sini 350 untuk yang terdekat ya. Untuk supportnya ini kita pakai low aja 324, tapi kalau jebol ya dia bisa lanjut ke area-area sini sekitar 274 sampai 328 seperti itu. Kalau misalkan dia breakout konsolidasinya ini baru bagus sih, itu sekitar 400, itu baru bagus sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman percaya ya bisa mulai cicil-cicil. Yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri dan jangan lupa batasi resikonya. Seperti itu. Untuk DOIT lanjut kita coba cek. Hampir banyak saham pada melemah ya. Nah ini coba kita cek Antam. Tadi nikelnya udah kita cek ya. Masih ada yang akumulasi juga si Antam hari ini. Terus juga masih bertahan ya. Sempat turun ke 2400, 2380, lalu rebound lagi. Kelihatan strong sih nikel-nikel ini. Inco tadi juga turun diangkat lagi. Antam juga sama. Cukup menarik untuk si Antam ini juga. Hari ini reboundnya pun ada volumenya. Dan ya dia emang habis break pattern kemarin. Volumenya juga cukup besar ya untuk volume kemarin. Mungkin bisa kita gunakan untuk confirmation breakout seperti itu. Siapa yang coba cek candle kecil, siapa tahu ada pattern-pattern yang dia coba untuk bentuk. Ini mungkin dia bisa juga bikin calon yang namanya inverted head and shoulder sih. Misalnya ini shoulder kiri, walaupun nggak begitu rapi ya. Ini headnya, ini calon shoulder kanan. Dengan neckline di sini pas di resisten 2510 ini. Kalau misalkan dia breakout 2510 harusnya bisa cakep sih. Next resistennya sini 2600, lalu 2700, lalu target ke 3000. Itu kalau menurut saya. Ini juga mungkin dia mau bikin pattern continuation ya. Nanti kita lihat aja dia mau bikin apa.
Yang pasti kalau saya lihat harusnya nikel-nikelannya masih menarik. Cuman ya keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri. Dan jangan lupa trading plan-nya. Kalau menurut saya, pesan saya itu aja sih, pantau harga nikelnya. Kalau misalkan nikelnya bagus, saya yakin bakal pada gerak. Tapi kalau nikelnya ternyata gagal breakout, ya harus siap-siap juga. Seperti itu. Masih cakep ya. Ini juga selama konsol diakumulasi terus, si Antam ini kelihatan banget hijaunya lebih banyak. Ini juga banner movementnya masih ke atas. Seperti itu. Lanjut kita cek yang hijau-hijau. Kita cek dari agro yang hari ini udah ganti kepala ya. Cakep sekali. Kemarin memang dia koreksinya itu volumenya kecil ya, bagus. Dan masih bertahan terus di 1830 dan akhirnya bisa rebound dengan volume yang lumayan. Cuman kalau dilihat volumenya semakin mengecil, mungkin teman-teman bisa mulai hati-hati. Cuman ya ini masih saham uptrend sekali sih, harusnya nggak masalah. Pokoknya kalau misalkan ada koreksi, jangan panik. Lihat dulu koreksinya mau gimana. Tinggal pasang trailing stop aja. Pasti kan sekarang pada kondisi cuan kan. Tapi kalau baru nyangkut ya kebangetan banget sih ini. Ini posisi all time high kayak gini. Kalau posisi teman-teman pada cuan ya tinggal pasang trailing stop. Misalkan trailing stop pasang di support terakhir, misalkan di sini 1955, ini pasang di sini trailing stopnya. Nanti kalau dia naik lagi, naikin lagi trailing stopnya. Terus kalau dia naik lagi, trailing stopnya naikin ke supportnya lagi, seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia jebol trailing stopnya. Nanti kalau kena trailing stop, baru kita take profit, seperti itu. Volumenya mulai mengecil sih, tapi itu artinya apa ya? Ya mulai lemah lah. Dan suatu yang wajar karena dia memang udah masuk area overbought juga. Kemarin terakhir ada divergen kecil sekali nih. Harga naik, indikator turun, terus akhirnya dia koreksi lumayan, terus dia rebound, seperti itu. Kita lihat aja nanti dia berhasil break ini enggak. Kalau enggak ya dia bakal divergen lagi dan bakal koreksi ke supportnya, seperti itu. Siap-siap aja kalau mau koreksi karena dia udah masuk area overbought. Nah, suatu yang wajar kalau koreksi masuk di area overbought itu, dan suatu yang wajar kalau rebound karena udah masuk area oversold, seperti itu. Untuk agro ya, target sky is the limit. Kalau saham udah all time high kayak gini masih kelihatan bagus, cerita masih ada, sentimen masih ada, kayak gitu mah tinggal pasang trailing stop aja, nggak usah TP gitu, naikin pelan-pelan. Nanti kalau dia bikin support baru, cek pakai candle kecil gitu. Misalkan dia support minornya di mana? Oh, ternyata sini 1800. Terus next supportnya kan di sini 1980. Nah, sekarang pasang support trailing stop di sini 2000 lah untuk pasang. Nanti kalau dia naik lagi, naikin, di sini ada support kan 2050. Terus nanti ya tinggal seperti itu. Tuh. Lanjut kita coba cek temennya ya, Breeze. Breeze juga cukup menarik. Nah, ini kelihatan banget dia mau bikin fleksi ini. Tuh. Setelah kemarin dia break pattern, lalu ini mencoba membuat yang namanya continuation. Tadi sih ya breaknya, tanggal 7 ini. Jam 9.15 dia break, volumenya belum terlalu besar. Lalu retest, terus waktu diangkat ini volumenya bagus. Terus di sini kelihatan pada TP, konsol, dan membuat yang namanya pattern continuation. Saya lihatnya sih semacam flag atau ascending triangle atau symmetrical triangle, ya terserah lah. Yang penting kalau menurut saya ini ada pattern continuation dengan resisten di sini 2350. Itu kalau breakout 2350 sama breakout 2370, target ke sini sih minimal 2470 untuk si Breeze itu. Dengan catatan kalau bisa breakout 2 resisten lagi. Untuk support terdekat di sini 2270. Tuh, dekat-dekat 2200 lah, itu ada area support kuat untuk si Breeze ini. Juga kemarin dia habis koreksi ya, koreksi sampai ke dekat support lagi. Supportnya itu kan di area 2100, kemarin sampai 2120 ya, makanya dia rebound hari ini ya, karena memang udah kena support seperti itu dan arahnya masih ke atas. Hari ini volumenya lumayan, dan saya yakin kalau dia bisa breakout sini ya 2470 sampai 2500, perjalanan bisa panjang lagi sih ini untuk si Breeze ini. Tuh, dan bener ya, ternyata dia bikin continuation kemarin. Masih cukup menarik untuk si Breeze ini. Tinggal jaga resiko aja. Kalau misalkan posisi udah cuan, ya trailing stop juga jangan lupa. Karena kalau nyungsep lagi kan
man juga seperti itu. Kelihatan banget dia kena resisten hari ini. Tinggal tunggu breakout aja ini 2370 ini. Kalau breakout harusnya cakep. Terlihat distribusi terus untuk si breeze ini. Binary movementnya juga turun. Asingnya juga masih di atas sih. Seperti itu. Nggak ada akumulasi juga hari ini. Yang penting batasi resiko aja. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya juga nggak bisa lama-lama karena baru nggak bisa ngomong lama ya. Baru gatel sekali nih lehernya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Salam cuan.